Selamat pagi para mahasiswa Komputer Sains Matematik Pagi, Pak. kelas LA05. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Kita lanjutkan kuliah kita ya. Hari ini tanggal 1 November 2021 ya. Baik. Terakhir itu kita sudah sampai dengan integral sekant. Hari ini kita akan buktikan mengapa integral kotangen x dx adalah bukan integral kotangen nih. Maaf. Integral kosekan kuadrat ya. Integral kosekan kuadrat x dx itu ngapa sama dengan min kotangen x tambah c. Tahu datang dari mana? Nah, hasil terakhir ini hasil integralnya kita misalkan y ya. Misalkan y sama dengan hasil integralnya. Selalu itu pembuktiannya ya. Dasarnya dulu. Ada juga nanti enggak pakai gini langsung ya. Nah, turunan y terhadap x adalah dy per dx atau y aksen ya. Dy per dx adalah min kotangen turunannya apa? Halo? Min kosekan kuadrat x. Ya. Jadi min c turunkan 0 ya. C turunkan 0. Kemudian ini min kali min plus dx-nya kali silang sehingga dy adalah plus kosekan kuadrat x dx. Kemudian ini dibalik ya. Kosekan kuadrat x dx itu sama dengan dy. Kemudian kita integralkan kiri dan kanan. Ya, integral kosekan x dx sama dengan integral dy. Berarti integral kosekan ini kita cari integral dy, y. Y sendiri apa? Nah, ini y. Y sendiri adalah yang kita misalkan tadi, yaitu min kotangen x tambah c. Sudah jelas? Halo? Hingga rumus majemuknya juga sama. Integral kosekan u du ya. Du itu sama dengan min kotangen u tambah c ya. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Oke. Demikian juga yang integral dari berikutnya ya. Itu sudah integral sekant, kosekan. Nah, bagaimana kalau integral tangen? Tangen x dx. Ada yang tahu? Hasilnya apa? Integral tangen x dx apa? Hasilnya apa nih? Ini hasilnya nanti min. Ini kita uraikan ya. Tangen itu adalah sin per cos enggak? Sin per cos. Ya enggak? Tangen x adalah sin x per cos x. Ini kali dx di atasnya kan. Kemudian sin x ini turunan dari apa? Ada yang tahu? Sin x turunan dari apa? Min cos x. Min Iya. cos x. Cos. Kalau Anda lupa ini seperti integral parsial ini misalkan dengan dv. Ya, terus dv adalah sin x dx. Coba integralkan. Integral dv adalah integral sin x dx. Integral dv v. Integral sin min cos. Nah itu. Ya, ini v-nya itu yang ini dv kan. Per cos x. Nah, min ini boleh dikeluarkan ya. Min ini kita keluarkan, min integral d cos per cos. Begitu. Hasilnya apa? Integral du per u apa?
Halo, integral du per u adalah ln harga mutlak u tambah c, enak. Berarti ini ln harga mutlak u, u-nya adalah du per u, u-nya adalah cos x tambah c. Ada yang jawab sampai sini, tetapi di buku-buku jawabannya bukan ini. Min-nya ini dipindah ke belakang jadi pangkat enggak? Sifat logaritma. Pengali di depan logaritma dipindahkan ke belakang jadi pangkat. Sehingga terjadi ln harga mutlak cos x pangkat min 1 tambah c. Jelas maksudnya? Halo? Anda Jelas, belajar kan log a pangkat n log a. Jadi n log a, log a pangkat n. Ya, nah, Anda tahu cos pangkat min 1 sama enggak sepercos? Iya, Cos Pak. pangkat min 1 adalah sepercos. Anda tahu sepercos adalah sekan. Nah, ini yang biasanya di buku-buku Anda lihat di yang kalkulus ya, buku kalkulus itu rumus yang ada ini. Sebetulnya sampai di sini juga benar ya, di sini juga benar. Nggak salah sih. Ya, di sini adalah min ln harga mutlak cos x tambah c. Itu sama dengan ln harga mutlak sekan tambah c. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Ya, ini tangen. Bagaimana kotangen? Saya nggak tahu di SMA dulu Anda pernah dibutuhin ini. Rumusnya dari mana? Belum, Pak. Belum ya. Baik. Kita teruskan. Integral kotangen sekarang. X dx. Ya, ini hasilnya ln harga mutlak sin x tambah c. Jadi kalau tadi kan ln sekan x tambah c. Nah, ini dipecah. Kotangen adalah kosinus per sinus, ya enggak? Karena susunya x ya x. Ini kali dx. Nah, ini juga sama d dari apa per sin gitu kan. Nah, ini kita anggap sebagai apa? dv. Terus ini. dv adalah cos x dx. Integralkan kiri dan kanan. Integral dv v integral cos x dx adalah apa? Integral cos apa? Sin ya. Karena turunan sin cos x kali dx atau aksen ya. Nah, ini v-nya ini yang kita masukkan ke sini. Hasilnya apa? Sin x. Ya, sin x. Nah, ini sama dengan integral du per u tadi kan? Kita belajar di integral du per u adalah ln harga mutlak u tambah c. Jadi ini ln harga mutlak u-nya adalah sin x tambah c. Betul. Sudah paham? Integral kotangen adalah ln harga mutlak sin x. Ya. Ln harga mutlak sin x. Oke? Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Nah, demikian juga akus. Ya, akus. Akusin dan akus tangen itu yang terkenal. Nanti Anda tahu kalau Y sama dengan akusin atau kita langsung gini ya. Integral dx per akar 1 kurang s kuadrat adalah akus sin x tambah c. Nah, ini yang kita mau buktikan. Sebetulnya nanti bukti ini yang tidak seperti yang biasanya yang misalkan Y dari hasil integral. Kita menggunakan integral dengan substitusi trigonometri. Ya. Nanti ya. Hari ini juga kita bahas juga. Ya. Yaitu kita misalkan jawabannya ini Y. Ya. Sama kita pakai itu dulu ya. Y sama dengan arcus sin X tambah C.
Ya, sin X. Nah, turunan Y pada X adalah DY pada X atau Y aksen. Arcus sin turunannya adalah 1/, akar 1 kurang S kuadrat. C turunannya 0. DX-nya kesilang. Jadi DY adalah DX per akar 1 kurang S kuadrat. Ya. Kemudian ini dipindah letak, tukar letak kiri jadi kanan dari kiri gitu ya. DX per akar 1 kurang S kuadrat adalah DY. Integralkan kiri dan kanan. Ini yang kita mencari ini kan, integral DX per akar 1 kurang S kuadrat adalah Y. Nah, Y itu adalah yang kita misalkan tadi. Yang kita misalkan tadi adalah ini nih, yang kita misalkan Y adalah arcus sin X tambah C. Jadi ini buktinya dengan cara membalik aja ya. Karena integral itu adalah inverse dari diferensial. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Oke. Kemudian tadi kita dapatkan integral dx per akar 1 kurang S kuadrat adalah tadi apa? Arcus sin X tambah C. Nah, ekspansinya nanti dx ada per akar A kuadrat kurang S kuadrat. Ini adalah arcus sin 1 ini kan 1 kuadrat, ini A kuadrat, ini arahnya berarti A-nya 1 sini ya. Ini menjadi X per A tambah C. Nah ini dapatnya dari mana? Nanti kita pakai integral dengan substitusi trigonometri ya. Bisa kita buktikan dengan integral dengan substitusi ya. Substitusi trigonometri. Artinya dari fungsi aljabar diubah jadi fungsi trigonometri, selesaikan dengan trigonometri, hasilnya kembalikan lagi dari trigonometri ke fungsi aljabar. Jadi ini ya. Nah, kalau jadikan X jadi U kan du per akar A kuadrat kurang U kuadrat adalah arcus sin U per A ya, U per A tambah C. Ini bentuk majemuknya. Jelas sampai sini? Halo? Nah, hal yang sama juga nanti untuk arcus apa? Arcus tangen ya. Arcus tangen. Anda tahu nanti akan kita buktikan juga dx per 1 tambah X kuadrat adalah arcus tangen X tambah C. Ini kita misalkan. Jadi misalkan Y sama dengan arcus tangen X tambah C. Ya ini kita misalkan. Kemudian turunan dari Y pada X adalah DY pada X. Arcus tangen turunannya 1/1 tambah X kuadrat. C turunkan 0. dx-nya kali silang. dy adalah dx per 1 tambah X kuadrat. Dibalik, dx per 1 tambah X kuadrat adalah dy. Integralkan kiri dan kanan, maka integral dx per 1 tambah X kuadrat adalah dy, integral dy y. Sehingga kita dapat apa? Integral dari dx per 1 tambah X kuadrat sama dengan Y. Y-nya mana? Nih. Y-nya adalah arcus tangen X tambah C. Sama ya? Ini secara dibalik. Tapi nanti ini juga bisa kita buktikan dengan menggunakan integral dengan substitusi trigonometri. Seperti sin, arcus sin ya sama juga. Nah, bentuk ekspansinya peluasannya ini adalah 1 kuadrat diganti dengan A kuadrat. Apa yang terjadi?
Di sini terjadi ada 1/A, nah, ada bedanya. 1/A, kalau aku sih enggak tadi ya, enggak ada 1/A-nya. 1/A, arkus tangen X/A tambah C. Ini untuk majemuknya. Kalau X diubah dari U, DU per A kuadrat tambah U kuadrat sama dengan 1/A, ya, kali arkus tangen U per A tambah C. Ya, ini pembuktian ini nanti yang tengah ini gunakan integral, ya, substitusi trigonometri. Ya. Ya, integral substitusi trigonometri kita nanti pakai, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ada enggak? Any question so far? Halo? Nggak ada, Nggak ada. Pak. Belum ada ya. Baik, kita masuk contoh-contoh hitungannya. Tadi itu minggu lalu sebagian sampai hari ini. Saat ini sekarang kita masuk contoh. Integral X pangkat 7 dx berapa? Sesuai rumusnya, integral X pangkat N dx adalah apa? 1/. Pangkat N plus 1, X pangkatnya N plus 1 tambah C. Kan? Tak tentu ya. Jadi ini 1/7 tambah 1, X pangkat 7 tambah 1 tambah C. Sehingga hasilnya adalah 1/8, X pangkat 8 tambah C. Yang sederhana. Nah, sekarang kalau bentuknya akar 5 dari 2x plus 7 pangkat 2 dx, gimana? Gimana cara ini? Ini bisa pakai cara misal, nanti bisa juga cara langsung, ya. Kalau cara misal, kita misalkan ini 2x plus 7 ini, ya. Kita misalkan U sama dengan 2x plus 7. Nah, kita cari turunan U terhadap X apa? Ini kita misalkan yang ini U ya. Jadi apa? Turunan U. Ya, turunan U terhadap X apa? 2 kali X turunannya berapa? 1, 7 turunannya 0, ya nak? Ini kali silang sehingga DU adalah 2 dx. Ya, ini DU adalah 2 dx. Dx berapa? Dx adalah DU per 2 atau biasa ditulis setengah DU. Paham di sini? Halo? Nah, kalau kita misalkan ke sini, ini apa nih? Akar 5 dari U pangkat 2. Dx-nya setengah DU. Ya. Ini sama dengan apa nih? Ini jadikan pangkat tak sebenarnya. Akar 5 dari U kuadrat adalah U pangkat berapa? 2 dibagi 5 enggak? Halo? Iya kan? Kok ada suaranya? Halo, jelas enggak di sini? Jelas, Pak. Ini Jelas, Pak. kita ubah jadi pangkat tak sebenarnya. Jadi U berpangkat bilang fungsinya 2 bagi bilang akarnya 5. Nah, ini N-nya. Ya, ini N-nya 2/5. Setengahnya boleh keluar ya. Setengahnya boleh keluar. Setengah keluarkan, tinggal U pangkat 2/5 DU. Nah, ini sesuai dengan rumus umumnya sama. U pangkat N DU adalah 1/4 pangkat tambah 1, U pangkat tambah 1 tambah C. Jadi rumus ini identik ya, sama. Jadi adalah setengah dikali, nah sesuai rumusnya 1/n, n-nya 2/5 tambah 1 dikali U pangkat N tambah 1. Ya, tambah C, tak tentu ya. Jadi setengah kali, Anda tahu 1 tambah 25 berapa? 1 itu kan 5/5, 5/5 tambah 25, 7/5. 1 bagi 7/5
dibalik 5/7, ya enggak? Halo? Ini U pangkat 1/2/5 tambah C. Jadi hasilnya 5/2 kali 7, 14. Ini artinya U kali apa nih? U pangkat 25. Sama enggak artinya? Sama dengan 5/14. U-nya, U pangkat 1-nya, U-nya sini kita bisa dari mana ini? U-nya adalah 2X plus 7. Ya. U-nya 2X plus 7. Kemudian, oh ya ini ubahnya menjadi akar ya. Sorry. Ini adalah 5/14. U, ini jadi akar 5 dari U kuadrat. Baru ke sini. Ya nak? Baru ke sini, ini menjadi akar 5 dari 2X plus 7. Tambah C. Jadi jawabannya ini. Jelas sampai sini? Halo. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Pak, Ya. itu bukannya akar 5, 2X plus 7 pangkat 2 ya, Pak? Bagaimana? Yang terakhir 2X plus 7 pangkat 2. Yang Pangkat 2 dalam. ya, pangkat 2-nya lu sih. Ya ini kan U kuadrat, berarti sini pangkat 2, sorry. Ya, makasih. Ya, diingatkan kalau ada yang kurang ya. Ya ini ya sama dong, ini kan akar U kuadrat akar 5 dari U pangkat 2, berarti U-nya sendiri 2E plus 7. Karena U kuadrat sini U kuadrat juga 2E plus 7 pangkat 2 ya. Makasih, saudari. Oke, ini yang cara misal. Sebentar lagi kita cara langsung sebetulnya sama. Karena DU itu selalu sekian DX, Anda lihat ya. DU itu sekian DX. Jadi kalau langsung ya, soal yang ini juga soal yang sama tapi dikerjakan tanpa misal. Jadi integral akar 5 2X plus 7 pangkat 2, betul ya tadi ya? 2X plus 7 ya, pangkat 2 dx. Nah, caranya ini jadikan pangkat tak sebenarnya, ini pangkat 2 ya. Jadi ini adalah 2X plus 7 pangkat 2 dibagi pangkat fungsi dibagi bilang akar dx. Nah, ini kita cari du-nya berapa nih? Du, u-nya 2x plus 7, ini langsung ya, tanpa misal. Cuma kita cari berapa dx. Du ini berapa dx? Ini artinya 2 kali 1 tambah 0. Ya enggak? X turunannya 1, 7 turunannya 0. Betul enggak? 2 kali 1 tambah 0, 2 kali dx. Ini artinya yang sama yang tadi, bahwa du itu sekian dx. Du itu 2 dx ini. Ya, dx-nya kayak silang kan? Du per dx adalah 2, sehingga du adalah 2 dx. Du itu sekian dx. Ya. Oke, jadi du-nya 2 dx. Oke. Nah, ini kita buat u-nya tetap, jadi kita enggak tulis u ya. Kali du. U-nya sendiri 2x plus 7 sengaja. Nah, turunan ini dia nih. Turunan ini berapa? Hasilnya berapa turunan ini? 2 dx. Padahal yang ada sini apa? Yang ada sini dx saja. Terjadi kelipatan 2 nah sini. Halo? Awalnya kan dx ini. Karena kita buat du ini 2 dx. Berarti terjadi kelipatan 2 nah sini. Supaya 2 menjadi 1, maka dikali 1/2 nah sini. Karena 1/2 kali 2 dx kan 1 dx. Paham maksudnya? Halo? Ini U pangkat N, ini U pangkat N DU. Sengaja nih. Sesuai rumusnya integral U pangkat N DU. Rumusnya apa? Seperpangkat N plus 1, U pangkat N plus 1 tambah C. Ya. Nah, ini sengaja nih integral U pangkat N DU. Sengaja, akibat sengaja kita coba turunan ini tadi kita cari sini. DU-nya itu 2 dx. Padahal awal soalnya kan dx saja. Terjadi kelipatan 2. Supaya 2 menjadi 1, maka di depannya kali 1/2. Kalau 5 kali 1/5. Kalau min 7 kali 1/-7. Ya. Supaya 1/2 kali 2 dx adalah 1 dx. Ya. Baru ini kerjaan seperti biasa.
integral U pangkat N DU adalah seper N ini saya lingkar ya, plus 1 U pangkat N plus 1 tambah C. Nah ini sama tadi, ini dibulat 125 adalah 75, 1 bagi 75 5/7. Ini U-nya 2E plus 7 pangkat 1 kali, ya kan? 2X plus 7 pangkat 25 tambah C. Nah ini kalian 1 kali 5, 5, 2 kali 7, 14, 2E plus 7 tetap, tetapi ini ada pangkat 25 diubah jadi akar. Akar apa? Penyebutnya ini, akarnya 5 kan? 2X plus 7 pangkat berapa? Pangkat 2 ya, tambah C. Sama nak dapat yang tadi nih? Halo? 5/14, 2E plus 7 kali akar 5, 2E plus 7 pangkat 2 tambah C. Sama? Halo? Sama, Pak. Jadi ini enggak perlu pakai misal ya. Tapi kalau Anda ragu-ragu mau pakai misal silakan aja. Ya. Cuma kalau terjadi integral partial di dalam dirinya ada dirinya lagi, nah itu bahaya. Terlalu panjang pakai misalnya. Jadi kita langsung aja. Sampai sini ada yang mau ditanya? Any question? Halo. Halo Pak mahasiswa, kok diam aja nih. Ada yang masih ragu? Cukup jelas? Jelas, Pak. Baik. Jelas, Pak. Ini untuk yang U pangkat N ya. Nah, saya contohkan lagi. Nah, ada contoh lagi ini. Kalau integral dari 5X plus 7, bentar ya. Atau ini kuadrat ya. Oke. Terus di sini ada X dx-nya. Hati-hati nih. Ini pangkat 3 misalnya. Gimana nih? Langkah pertama kita cari DU-nya nih, U-nya nih. D dari U berapa? Coba. Ini ya 5 kali X kuadrat turunnya 2X, betul enggak? Tambah 0, betul enggak? Jalannya ya. 5 kali X kuadrat turunkan 2X plus 7 turun 0. Artinya berapa nih? 5 kali 2X, 10X dx. Kemudian kita tanya, ada enggak X dx di sini? Ada enggak X dx di sini? Halo? Ada, Pak. Ada. Kalau ada, bisa kita kerjakan. Kalau enggak ada, misalnya sini X dx saja enggak ada X dx saja enggak ada X-nya, enggak bisa. Oke. Bisa, tapi ini selesaikan pakai segitiga Pascal. Bisa, tapi nanti dihitung ini selesaikan cara biasa pakai segitiga Pascal. Pangkat 3 apa? Koefisiennya 1, 3, 3, 1. Sehingga enggak? Halo? Maksud saya mau pakai rumus U pangkat NDU enggak bisa. Tapi pakai selesaikan dengan segitiga Pascal bisa. Paham di sini? Halo. Paham, Pak. Oke. Karena ini ada yang sama baru bisa ya. Maksudnya mau pakai rumus ini integral U pangkat NDU adalah seper N plus 1 U pangkat N plus 1 tambah C. Ini maksudnya pakai rumus ini harus ada yang sama ya. Maka di sini kita buat U pangkat N, N-nya 3 ya. Pangkat 3. Terus sini DU sengaja ya, DU. Nah, DU ini tadi kita hitung berapa? Ini DU-nya. DU-nya kita hitung ini adalah 10X dx. Yang ada di sini apa? Hanya X dx saja. X dx saja. Terjadi kelipatan 10. Supaya 10 jadi 1 dikali seper berapa? 10 kan? Karena seper 10 kali 10 X dx hasilnya X dx. Nah, baru kita hitung sini seper 10 tetap. Ini baru biasa nih. Seper N plus 1 gitu kan? U pangkat N plus 1 tambah C. Sehingga ini hasilnya 1/4 kali 10 seper
40. 5x kuadrat plus 7 pangkat 4 tambah C. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Kalau ini pangkat 3 masih bisa ya. Ini pangkat 3. Bagaimana kalau terjadi gini? Misalnya 3x kuadrat plus 5 pangkat 1000 x dx. Nah, kalau ini tadi tanpa ini bisa, ini kita selesaikan dulu nih. Misalnya soal ini tadi integral 5x kuadrat plus 7 pangkat 3 dx saja, tidak ada x-nya. Bisa ini selesaikan pangkat 3 pakai segitiga Pascal 1331. Tapi kalau pangkat 1000 mabuk nggak ada, koefisiennya berapa? Nggak bisa tidur 3 hari 3 malam belum tentu dapat. Benar nggak? Koefisiennya aja loh. Halo? Ya. Jadi enggak bisa ya. Yang ini kalau pakai segi Pascal mabuk hitungnya pangkat 1000. Jadi ini kita cari turunan dari U-nya berapa? Turunan dari U-nya kita hitung berapa nih? Ini 3 kali x kuadrat turunnya 2x, 5 turunkan 0. Jadi hasilnya 3 kali 2x 6x dx. Kita tanya ada enggak x dx di sini? Ada enggak x dx di sini? Ada. Ada, Pak. Berarti bisa. Kalau sini dx saja enggak ada x-nya, enggak bisa. Ini harus selesaikan pakai segitiga Pascal. Taylor ini 3 hari 3 malam belum tentu dapat. Ya, karena ini ada sama, berarti bisa. Ya, itu integral 3x kuadrat plus 5 pangkat 1000 d dari u. U pangkat n du, sengaja ya, ini sengaja. Nah, du-nya ini tadi kita hitung 6x dx. Yang ada di sini adalah x dx. Ya, adalah x dx. Terjadi kelipatan 6. Supaya 6 jadi 1 dikali berapa sini? 1/6. Ya, 1/6 kali 1/6 kan? Ya, karena 1/6 kali 6x dx adalah x dx. Cocok ya? Nah, terus ini 1/6 kali, nah ini U pangkat n du rumusnya apa? 1/n plus 1, ini n nih, kali U, ini ekstrim contohnya ya, pangkat n, ini n ya, plus 1 tambah C. Nah, Anda tahu 1 kali 1 1 per ini 1000 tambah 1 1001 kali 6 berapa? 6006, itu enggak? Ini 1000 tambah 1 1001. Ada hikayat di mana? Di 1001 malam ya. 1001 kali 6 6006, terus ini 3x kuadrat tambah 5 pangkat 1001 ya. Pangkat 1001 tambah C. Nah, baru selesai. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Diperhatikan Pak. ya, kalau pangkatnya ini kecil, nggak masalah. Mau pangkat 2, pangkat 3 masih bisa kita hitung pakai segitiga Pascal. Walaupun X-nya nggak ada sini. Misalnya, X-nya nggak ada. Tapi kalau kita mau cocokkan, kalau ini pangkat N-nya pertahankan, seperti ini pangkat 1000, kita carilah turunan dari U-nya ini, terkandung nggak unsur di sini, di belakangnya. Di belakang U pangkat N, X dx. Ada nggak? 6X dx, berarti ada X dx-nya kan? Kalau ada bisa. Pakai rumus ini. Integral U pangkat N du adalah 1/n+1 U pangkat n+1 tambah C. Kalau enggak, Anda harus cari segitiga Pascal pangkat 1000. Bisa enggak tidur enggak? 3 hari 3 malam enggak belum tentu dapat. Panjang ya. Oke. Alright, sampai sini ada yang mau ditanya atau yang kurang paham? Kurang mengerti? Halo. Oke. Ya. Nah, contoh lain lagi, ada lagi gini. Ada yang bertanya lagi sini? Halo? Pun ada suaranya. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Nah, kita cek contoh lagi. Contoh yang lain adalah 2 apa nih? S pangkat 3
ya, kurang 2 kurung pangkat 4 dikali X kuadrat DX. Nah, ini mencocokkan ini nanti ya. Oke, turunan dari U-nya X pangkat 3 kurang 2 berapa? Ini N ya. Berapa nih? Ini ada 3 kali X kuadrat, betul enggak? Kurang 0, ya enggak? X pangkat 3 turunkan 3 kali X kuadrat, ya kurang 2 turunkan 0, hasilnya apa? 3X kuadrat DX. Kita tanya, ada enggak X kuadrat DX? Ada. Ada enggak? Ada, Pak. Ada. Kalau ada bisa. Kalau enggak ada, enggak bisa ya. Enggak bisa, saya sini enggak ada X kuadratnya, berarti sini selesaikan nih pakai segitiga Pascal. Pangkat 4 masih dapat. Pangkat 10 lo mulai pusing. Pangkat 100 Taylor. Pangkat 1000 apalagi. Ya kan? Jadi ini X pangkat 3 kurang 2 pangkat 4 sengaja D dari U. X pangkat 3 kurang 2. Nah, turunan ini tadi udah kita cari. Turunannya berapa? X pangkat 3 kurang 2 adalah 3X kuadrat DX. Yang ada di soalnya X kuadrat DX. Terjadi kelipatan 3. Supaya 3 jadi 1 dikali 1/3. Karena 1/3 kali 3 X kuadrat DX kan X kuadrat DX. Oke, ini 1/3. Nah, ini integral U pangkat N DU apa? 1/N plus 1 kali U pangkat N plus 1 tambah C. 1/5 kali 1/3, 1/15 X pangkat 3 kurang 2 pangkat 5. Baru selesai. Oke? Jelas sampai sana? Jelas, Pak. Nah, berlaku juga untuk rumus trigonometri. Ya, trigonometri juga berlaku juga. Integral misalnya sin 4x plus 5 plus 5 dx. Oh ya, ini integral ini apa? Ini U-nya. DU-nya tadi 4x plus 5 sin U kan, sin U dx. Berapa nih? 4 kali 1 tambah 0, ya enggak? Turunannya 4 kali X turunannya 1, 5 turunannya 0. Berarti 4 dx. Ada enggak dx ini? Ada. Nah, berarti bisa sin U du. U-nya 4x plus 5. Nah, turunan ini kita udah cari 4 dx. 4 dx. Di sini dx, di sini x sama. Terjadi kelipatan 4. Supaya 4 menjadi 1 dikali berapa sini? 1/4. Betul enggak? Sehingga hasilnya adalah 1/4 kali turunan sin U du apa? Integral sin U du apa? Halo? Integral sin U du adalah min cos U. Ya enggak? Tambah C. Nah, ini boleh, sebenarnya ini boleh dia bikin gini. Min cos X tambah C dalam kurung ya. Sehingga Anda kalikan 1/4 kali min 1/4 cos 4x tambah 5. 1/4 kali C berapa? 1/4 kali C, 1/4 C, C juga. Nah, nanti Anda belajar di ordinary differential equation atau persamaan diferensial biasa. 1/4 kali C, C juga. 2C, C juga. Setengah C, C juga. C kuadrat, C juga. Akar C, C juga. Len C, C juga. Nah, itu perhatikan ya. Nanti Anda belajar ordinary differential equation. Persamaan diferensial biasa. Ya. Oke? Jadi, jawabnya seperti ini. Paham? Halo? Halo? Paham, Pak. Ya, Pak, paham. Kasih contoh lagi. Ini trigonometri sekarang. Integral kosinus. Ya. Kosinus dari 2 dikurang X kuadrat X dx. Ya. X dx. Kita cari ini cos U-nya. DU-nya berapa? Halo? 2 turunkan 0. X kuadrat turunkan 2X. Jadi hasilnya apa sini? 0 kurang 2X adalah min 2X kali dx. Tanya, ada enggak X dx? Ada. Ada enggak X dx? Ada. Berarti bisa. Kosinus U du. Sengaja ya.
kosinus U DU. Nah, turunan ini kita dapat tadi min 2x dx. Padahal yang di soal aslinya ini hanya x dx, terjadi kelipatan berapa sini? Min 2. Supaya min 2 jadi 1 dikali berapa nih? 1/min 2. Ya enggak? Ya. Karena 1/min 2 kali min 2 x dx adalah plus x dx. Jadi ini 1 bagi min 2 min setengah. Integral cos U du apa? Sin U kan? Ya, sin U tambah C. Biasanya mau begini atau mau dikurung boleh gini, tapi ya dikalikan nih. Kalau dikurung gini, setengah min setengah kali sin tetap ya. Kurang S kuadrat, min setengah kali plus C tetap plus C ya. Min setengah C juga. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Halo. Ya. Begitu juga contoh yang lain yang secant apa itu bisa juga ya. Misalnya integral dari dx per cos pangkat 2 dari 5x min 1. Nah, ini U-nya ini du, cari du-nya berapa? 5x min 1 berapa? 5 kali 1 kurang 0. 5 ya. dx. Ada nggak dx? Ada, ya kan? Terus ini cos kuadrat ini naik ke atas jadi apa? Seper cos kuadrat berapa tuh? Ada secant kuadrat nggak? Secant kuadrat. Ya kan? Cos kuadrat naik ke atas atau seper cos kuadrat adalah secant kuadrat dx. Kemudian ini disamakan secant kuadrat 5x min 1 d dari 5x min 1. Ya. Nah, du-nya d dari 5x min 1 adalah 5 dx. Padahal di soal ini hanya dx saja. Terjadi kelipatan 5. Supaya 5 jadi 1 dikali berapa? 1/5, ya enggak? Karena 1/5 kali 5 dx kan 1 dx. Sehingga sini ada 1/5 kali integral secant kuadrat apa? Halo? Integral secant kuadrat atau secant kuadrat turunan dari apa? Itu tanya. Secant kuadrat turunan dari apa? Tangan ya, nak? Ya, tangan U 5x min 1. Ya, tambah C. Nah, kalau dikalikan 1/5 kali tangan. 1/5 tangan 5x min 1, 1/5 kali plus C, C juga ya. Oke, sampai sini kita ada contohnya lumayan ya. Halo. Nanti Anda lihat di yang dari kelas apa yang base itu ada soal latihan ya. Latihan tambahan aja ya. Jadi saya catat sini lagi ya. Halo. Tadi saya juga ada upload di forumnya kelas Anda ya. Coba cek ya. Dalam bentuk PowerPoint PPT ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Halo. Belum, Pak. Belum. Nah, kalau sudah, nah sekarang kita masuk integral yang kerap kali kita jumpai. Apa aja tuh? Ya. Integral yang sering kali lah, kerap kali sama ya. Sering kali kita jumpai. Apa? Ada 4 biasanya itu. Integral yang sering kita jumpai. Yang pertama adalah integral cos pangkat 2x dx. Yang kedua integral sin kuadrat x dx. Yang ketiga integral kosekan x dx. Yang keempat adalah integral secant x dx. Oke, ini yang integral yang sering kali kita jumpai. Nah, ini nanti menggunakan sudut kembar ya. Dari cos 2x, ini juga sudut kembar.
Nah, integral kosekan X ini adalah ln kosekan kurang kotangen, ko kurang ko. Ya, tambah C. Kalau ini sekan ln sekan X tambah tangen X tambah C. Nah, datang dari mana ini kita buktikan. Ini juga kita cari, ya. Ya, kalau kita cari ini adalah setengah X. Kalau cos ini tambah, ini setengah X, ya, setengah X tambah 1/4 dari cos sin 2X tambah C. Ya, 1/4 sin 2X tambah C. Nah, ini jawabannya hanya beda tanda aja. Anda lihat sini sama. Ya. Kalau cos ini plus, kalau sin ini min, ya. Oke, ini yang integral yang sering kali kita jumpai. Dari mana rumus ini? Terutama yang 3/4 ya. Ini di rumus, ini bisa kita cari ya. Untuk 1 dan 2. Kita coba cari. Integral dari yang pertama cos kuadrat X dx. Nah, suruh kembar untuk cos itu ada 3 kan. Yang pertama adalah cos 2X adalah cos kuadrat kurang sin kuadrat. Sudutnya setengah kali. Setengah kali XX. Ini kan sudah pernah dapat di SMA ya. Halo? Halo? Yang kedua, cos 2X adalah dalam cos. Ini dari rumus sin kuadrat tambah cos kuadrat 1 kan. Sehingga kalau sin kuadratnya diganti adalah 1 kurang cos kuadrat. Jadi cos kuadrat X dikurang dalam kurung 1 kurang cos kuadrat X. Hasilnya adalah 2 cos kuadrat X min 1. Sudutnya setengah kali ya. X ini dapatnya setengah kali 2X. Yang ketiga dalam sin. Ya, dalam sin artinya cos kuadratnya diganti dengan 1 kurang sin kuadrat. Ya. Karena sin kuadrat tambah cos kuadrat, ingat. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X adalah 1. Betul enggak? Sehingga sin kuadrat adalah 1 kurang cos kuadrat diganti ini dalam kurung di sini. Ya. Dari cos kuadrat kurang sin kuadrat, cos kuadratnya diganti dengan 1 kurang sin kuadrat. 1 kurang sin kuadrat adalah 1 kurang 2 sin kuadrat. Sudutnya setengah kali 2X X. Sudah jelas? Halo. Nah, karena ini cos kuadrat, mana yang ada cos kuadrat ini kan? Cos kuadrat. Rumus nomor 2. Nomor 2, cos 2X adalah 2 cos kuadrat X min 1. Nah, kita kena mencari ini, min 1-nya pindah ke sini, jadi 1 ditambah cos 2X. Nah, min 1 pindah ke kiri jadi plus, sama dengan 2 cos kuadrat X. Berapa cos kuadrat X? Cos kuadrat X adalah 1 tambah cos 2X per 2. Betul enggak? Per 2 itu kan setengah kali ya. Setengah kali. Halo? Halo, jelas enggak sampai sini? Jelas, Pak. Nah, Jelas, Pak. ini yang kita masukkan, kita substitusi ya. Kita ganti sini. Substitusi. Jadi ganti 1 ditambah cos 2X per 2 dx. 1/2 ini boleh keluar kan? Setengah ya, keluarkan. Tinggallah 1 tambah cos 2X dx. Ya enggak? Ini kan setengah kali. Setengahnya keluar ini. Kemudian setengah kali, ini dipecah. Integral 1 kali dx, dx. Ditambah integral cos 2X dx. Setengah kali, integral dx apa? Integral dx, x ya enggak? Ingat integral dy, y, integral dx, x, integral dz, z. Ya. Tambah, ini namanya enggak sama. Cos 2x dx, harusnya cos u du. Ya. Sengaja. Cos u du. Nah, du-nya berapa sini? Cos u, mau kurung boleh ya. Cos u du. Turunannya berapa nih? Halo? Turunan 2x berapa? 2 kali 1 dx.
Yang ada sini dx saja. Terjadi kelipatan 2. Supaya 2 jadi 1 dikali apa sih? Setengah. Terus ini setengah kali X, setengah X. Setengah kali setengah, seperempat. Integral cos U DU apa? Hello. Integral cos U DU apa? Apa? Sin U. Ya kan? Tambah C. Nah ini. Sama enggak sama yang di ini? Ini dia. Setengah X tambah seperempat sin 2X tambah C. Ya. Halo? Kemudian yang nomor 2 sin. Sin kuadrat ini tadi yang ini ya. Nomor 2. Yang cos. Kalau sin ini karena yang mengandung sin kuadrat, ya ambil yang rumus nomor 3. Nah, nomor 3 itu apa? Cos 2X 1 kurang 2 sin kuadrat X, ya kan? Kita mencari sin kuadratnya. Jadi ini min pindah ke kanan jadi plus 2 sin kuadrat X adalah 1 cos 2X pindah ke kanan jadi min. Berapa sin kuadrat X? Maka sin kuadrat X adalah 1 kurang cos 2X dibagi 2. Nak? Halo. Ini yang sin kuadratnya. Ya, sin kuadratnya untuk nomor 2 ya. Kita lihat nomor 2. Nomor 2 kita cari integral sin kuadrat X dx. Nah, sin kuadratnya barusan kita cari tadi berapa? Sin kuadrat X adalah 1 kurang cos 2X per 2 atau setengah kali ya, sama ya. Jadi sini adalah 1 kurang cos 2X per 2 dx. Keluarkan setengahnya. Tinggallah 1 dikurang cos 2X dx. Dipecah menjadi 2 integral. Ya. 1 kali dx, integral 1 kali dx min integral cos 2x dx. Nah, ini 2x, ini dx, enggak sama, ya. Disamakan. Setengah integral dx x. Ini integral cos U du, sengaja ya. Cos U du. Nah, turunan du-nya berapa sini? 2 kali x turunan 1 dx, ya kan? 2 kali 1 dx. 2 kali 1 kali dx. Yang sini ada dx saja, terjadi kelipatan 2. Supaya 2 jadi 1 dikali 1/2. Karena 1/2 kali 2 dx 1 dx. Baru ini setengah kali x setengah x min setengah kali min setengah min seperempat. Integral cos U du adalah sama tadi sin U. Sama C ya. Oke. Anda lihat tadi sama ini. Yang nomor 2. Bedanya ini mirip, ini tambah sini min, itu enggak? Untuk yang cos plus, Anda lihat. Untuk yang cos plus, untuk yang sin kuadrat dalam min. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan? Ini pembuktian ya, jadi Anda bisa cari ya. Jadi terutama Anda jurusan TMA, matematiknya harus kuasai sekali turun-temurunnya atau asal-usul rumusnya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk integral kosekan dan sekan. Halo? Any question? Hello, everybody? Nggak ada. Belum ada. Baik, kalau tidak ada, kita teruskan. Yang ketiga, integral kosekan X dx. Ini pembuktiannya agak unik juga ya. Oke. Anda tahu kosekan itu kebalikan dari sinus, betul enggak? Karena sinus kali kosekan 1 enggak? Sin kali kosekan, ini Anda belajar di SMA 1 enggak? Sehingga kosekan sama dengan apa? Kosekan adalah 1 per sin, betul enggak? Maka sinnya di bawah, ya enggak? Halo? Kemudian Anda tahu sin 2x sama dengan 2 sin cos. Sudutnya setengah kali 2x, x.
Kalau sin X juga sama, 2 sin cos. Tapi sudutnya setengah kali X, berapa? Setengah X, setengah X. Berarti ini dipecah menjadi, ini pecah menjadi integral 2 sin setengah X kali cos setengah X. Enak? dx. Sampai sini jelas nggak dulu? Halo? Ini yang sudut kembar untuk sin. Jadi sin 2x, 2 sin cos, sudutnya setengah kali dari 2x, x. Kalau sin x juga 2 sin cos, sudutnya setengah kali setengah x. Kalau sin 8x berapa? 2 sin cos, sudutnya setengah kali 8x, 4x sudutnya. Jelas ya? Oke. Kalau sudah, terus karena sudut ini adalah setengah x, si dx ini kita ubah jadi setengah x. Jadi apa? D dari setengah x per 2 sin setengah x cos setengah x. Turunan ini berapa? Ini namanya mau disamakan nih, sin setengah x cos setengah x. Maka dx kita ubah jadi du, u-nya setengah x. Setengah x turunannya apa? Setengah kali dx. Padahal awalnya dx saja, terjadi kelipatan setengah. Supaya setengah jadi 1 berapa? Halo, supaya setengah jadi 1 dikali berapa? Kebalikannya, 1 dibagi setengah berapa? 2/1, betul enggak? Iya. Halo? 2/1 kan? 2/1 kali setengah kan 1 dx. Ya, atau 1 bagi setengah kan 2, ya. Jadi ini 2 integral d dari setengah x per 2 sin setengah x kali cos setengah x. Duanya coret. Tinggal apa? D setengah x per sin setengah x kali cos setengah x. Nah, tadi Anda lihat rumus itunya. Mana nih? Ini. Anda tahu kosekan itu sama dengan apa tuh? Kosekan itu adalah sepersin enggak? Iya, Pak. Kurang kotangen adalah cos per sin, kan? Kosinus per sin, betul enggak? Jadi penyebutnya itu kita harus jadikan sin x. Ya, kita menjadikan sin x. Gimana caranya? Mana tadi? Ini. Bukan jadi sin x, betul nih sin x ya. Nah, kita mau jadi ini mau kita jadikan tangan. Gimana caranya? Apa jadi tangan itu ya uniknya di situ ya. Sin ini kita menjadi tangan itu kan sin per cos. Halo. Tangan itu sin per cos enggak? Tangan setengah x adalah sin setengah x per cos setengah x enggak? Ini supaya jadi tangan dibagi cos. Karena ini kali bagi cos, di sini harus di apa? Dikali cos lagi. Enggak? Karena kalau cos x-nya kita coret, kembali ke semula enggak? Halo? Ya, Pak. Oke ya. Nah, ini tujuannya adalah kita mau jadikan tangan. Sehingga jadi apa? Integral D setengah X per apa? Ini menjadi tangan setengah X kali cos apa? Cos pangkat 2 setengah X. Cos kuadrat naik ke atas jadi apa? Cos kuadrat naik ke atas jadi apa? Sekan kuadrat enggak? Halo? Cos kuadrat naik ke atas jadi sekan kuadrat enggak? Ya kan? Ini per tangan. Kemudian Anda tahu sekan kuadrat turunan dari apa? Sekan kuadrat U DU. Atau sekan kuadrat U aksen. U aksen itu DU sama ya. DU itu ada diferensial dari U. Sekan kuadrat U DU. Sekan kuadrat U aksen itu turunan dari tangan. Betul enggak? Tangan U. U-nya setengah X per tangan
setengah X. Sudah ngerti maksudnya? Halo? Atau ini misalkan ini DV, DV adalah secant kuadrat setengah X, D setengah X. Integral DV, V, integral secant kuadrat adalah tangen. Secant kuadrat turunan dari apa? Dari tangan enggak? Tangan U kali U aksen. Atau DU. Sampai sini dulu. Jelas nggak sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Nggak ada ini kok diam aja kelas nih? Jelas, Pak. Halo? Jelas, Jelas. Pak. Oke, integral DU per U apa? Tadi kita integral DU per U adalah ln H mutlak U. U ini adalah tangen setengah X tambah C. Oke? Ya. Ini belum menjawab ya. Ini kan tangen setengah X. Padahal tadi di rumusnya sini apa nih? Kosekan. Kurang kotangen. Kosekan itu sepersin. Ya, sepersin. Jadi penyebutnya harus sin ya. Penyebutnya harus sin. Jadi sampai sini belum selesai. Bukan ini enggak salah sampai sini enggak salah. Cuma ini belum selesai. Ini bisa kita cari kesetaraannya apa? Tangen. Kita cari sini ya. Bahwa tangen setengah X itu adalah apa? Sim per cos. Tangen adalah sim per cos. Sudutnya setengah X, setengah X. Nah, kita lihat tadi di rumus asli yang kita buktikan tadi, nih. Kosekan itu adalah sepersin, kotangen itu adalah cos persin. Penyebutnya apa? Coba Anda lihat. Penyebutnya apa nih? Sin. Sin X. Nah, supaya menjadi sin X, ini gimana? Supaya menjadi sin X, supaya cos setengah X menjadi sin X dikali berapa sih? Anda tahu tadi sin X adalah 2 sin cos, bisa enggak? 2 sin cos, sudutnya setengah kali X setengah X setengah X. 2 sin cos, ya enggak? Padahal di sini yang sudah ada cos saja, betul enggak? Supaya cos ini menjadi sin, ini dikali berapa sini? Halo, dikali berapa sini? 2 sin setengah X. 2 sin setengah X, ya enggak? Supaya cos X ini menjadi sin X, ini dikali dengan 2 sin setengah X. Ya, X-nya agak ke atas ya. Setengah X. Gitu. Karena ini dikali ini, supaya tetap nilainya tidak berubah, atau ini menjadi 1, dikali sama enggak? Halo, ini 1 nilainya? Iya, Pak. 1 ya. Oke, kita kalikan berapa nih? Ini menjadi 2 sin kali sin pangkat 2 setengah X. Per, di bawahnya menjadi 2 sin setengah X kali cos setengah X. Oke. 2, ini rumus ini dia nih. Ini sama enggak nih? Saya tanya yang ini ke sini, sama enggak? Oh, 2 sin setengah X cos setengah X itu diganti dengan apa? Diganti dengan sin X. Betul enggak? Terus ini gimana? 2 sin kuadrat setengah ini berasal dari rumus apa tadi? Coba, ini. Yang sebelumnya. Cos 2X. Nah, cos 2X. Rumus nomor 3, betul enggak? Cos 2X adalah 1 kurang 2 sin kuadrat. Tapi sudutnya ubah ya. Ini X, ini setengah X. Itu bedanya. Ya, sudutnya beda. Berarti kita tulis ini cos X adalah 1 kurang 2 sin kuadrat, sudutnya setengah kali X, setengah X. Nah, sini positif. Supaya ini positif, pindah ke kiri, menjadi plus 2 sin kuadrat setengah X, sama dengan 1. Cos X pindah ke kanan, jadi min cos X. Ya enggak? Halo? Ini yang kita pakai ya. Untuk masuk ke sini. Sehingga jadi sama dengan apa nih? 1 kurang cos X. Benar ini? 2 sin kuadrat setengah X itu sama dengan 1 kurang cos X. Ini diganti. Udah ini dibagi. 1 bagi sin, sepersin. Cos bagi sin, cos persin. Anda tahu? Sepersin apa? Kosekan. Cos persin apa?
kotangen. Ini sama dengan tangen setengah X. Identik, berarti identik ya. Bahwa tangen setengah X itu identik dengan kosekan X dikurang kotangen X. Jelas ya? Halo? Baru kita Jelas, Pak. kembali ke yang tadi. Nih. Tangen setengah X ini kita ganti. Jadi ln harga mutlak apa? Kosekan X dikurang kotangen X tambah C. Inilah rumusnya. Bahwa integral kosekan X adalah ln harga mutlak kosekan X kurang kotangen X tambah C. Sesuai enggak? Halo, ini nih. Integral kosekan X dx adalah ln harga mutlak dari kosekan X kurang kotangen X tambah C. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, dapat ini, ya ini di sebelahnya tadi ini identiknya. Bagaimana dapatnya? Untuk second, kita tidak perlu panjang-panjang gini, kita pakai rumus majemuknya aja. Jadi kita barusan kita buktikan bahwa integral, yaitu nanti ya, untuk kita buktikan integral secant X dx sama dengan ln harga mutlak secant X tambah tangen X tambah C. Dari mana nih? Nah, Anda tahu kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kuadran pertama alfa, kuadran kedua 180 derajat min alfa, kuadran ketiga 180 derajat tambah alfa, kuadran keempat 360 derajat kurang alfa. Kuadran pertama juga ada 90 derajat kurang X. Halo? Dan kuadran kedua adalah 90 derajat tambah X. Ingat enggak? Berada di SMA tuh. Halo? Ini Pak. Benar ya? Oke. Nah, sekarang yang kita mau ambil itu kuadran kedua. Ya, kuadran kedua. Nah, berarti kita cari dari rumus tadi ada kosekan. Nah, kosekan. Kosekan dari 90 derajat tambah X itu berapa? Kemudian kotangen. Kotangen dari 90 derajat tambah X itu berapa? Di kuadran kedua. Untuk Anda tahu dasarnya, kuadran pertama selalu plus, ini sin tan cos. Sin tan cos. Artinya, sin itu positif di 12, tangen silang, cos di kuadran 14. Itu enggak? Kanan. Sin di atas, tangan silang, cos kanan. Ya enggak? Ini selalu plus ya, kuadran pertama. Atau Anda mau pecahkan masing-masing boleh, bahwa kosekan itu atau sin sama ya. Positifnya di sini, kemudian kotangen atau tangen, positifnya silang. Itu enggak? Halo? Kita mau cari di kuadran kedua. Kuadran kedua kosekan atau sin plus, sedangkan yang lainnya min. Nah, ini lainnya min. Untuk kotangen, ini kotangen, kuadran keduanya min. Jadi kita dapatlah bahwa kosekan di kuadran kedua plus, sedang kotangen di kuadran keduanya min. Ngerti nggak di sini? Halo? Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke, kemudian Anda sudah belajar kan kalau sin 90 tambah X adalah cos X di kuadran kalau kuadran pertama selalu positif ya. Ini juga begini, ini sudut ini kan ada belajar. Kalau K kali 90 derajat tambah sudutnya X atau alfa, maka kita lihat kalau K-nya ganjil, apa fungsinya? Fungsi trigono berubah ya. Trigonometri ya, berubah. Ini ada metrinya. Kalau K-nya genap, apa tuh? Fungsi trigonometrinya ya, trigonometri
Simetri tetap, tidak berubah ya. Tetap, ini berubah. Gantung K-nya, kalau K-nya ya, K-nya ini hapus ya. K-nya ya, kalau K-nya ganjil berubah. Kalau K-nya genap tetap. Nah, sekarang saya tanya ini berapa kali 90 nih? 1 kali 90 nih. Ya. Ini berapa kali 90? Ini kan K kali nih. K kali 90. Ini 1 kali 90. 1 itu ganjil atau genap? Halo. Ganjil. Ganjil. Kalau ganjil berubah, kosekan jadi sekan. Sudutnya ini belakang X. Ini sama enggak? Ini 1 kali 90 tambah X. 1 itu ganjil. Berarti kotangan menjadi tangan. Sudutnya X. Tanda plus itu di sini. Kodang kedua untuk kodang kedua untuk kosekan plus kodang kedua untuk kotangan adalah min. Ini. Sampai sini ini jelas di sini. Halo. Halo. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Sekarang ini kita pakai rumus kosekan. Tadi rumus integral kosekan sudah kita buktikan apa? Adalah ln harga mutlak kosekan X tambah kurang ya, sorry. Kurang kotangan X tambah C. Ini bentuk single. Kalau majemuknya plural, kosekan U DU adalah ln kosekan U kurang kotangan U tambah C. Sekarang U-nya ganti sudut yang tadi. Sudutnya berapa tadi? Oke, sorry. Ini kok lompat deh. Lompat 1 halaman ya, salah. Caranya gimana ya? Kita hapus aja ya. Ini harusnya sayang 1 halaman juga ini eraser, hapus. Penghapus ini. Oke, penghapus hilang. Oke, jadi ini halaman ini kita lewat 1 nih. Ini. Nah, kita masukkan rumus tadi integral kosekan X dx adalah ln harga mutlak kosekan dikurang kotangan. Ko kurang ko ya. Ko kurang ko tambah C. Menjemuknya kosekan U du adalah ln sama ya, X ganti U, kosekan U kurang kotangan U tambah C. Sekarang U-nya diganti dengan apa? 90 derajat tambah X. dx sama dengan sama dengan ln harga mutlak apa? Kosekan 90 derajat tambah X dikurang kotangan 90 derajat tambah X. Harga mutlak tambah C. Tadi Anda sudah tahu bahwa kosekan 90 derajat tambah X apa? Sama dengan plus sekan X enggak? Halo? Iya, Pak. Nah, kita ganti dia. Kita ganti. Ini kita ganti dengan apa? Sekan. Sama dengan sekan X enggak? Kali dx. Halo? Iya, Pak. Sama kan? Kosekan 90 derajat tambah X adalah sekan X. Ganti. Nah, ln. Ini juga kosekan 90 derajat tambah X adalah sekan X dikurang. Nah, kotangan X sama dengan apa? Coba lihat. Nih. Kotangan 90 derajat tambah X adalah min kotangan enggak? Ada min nih. Min tangan X enggak? Iya. Kotangan 90 derajat tambah X adalah min tangan X. Kita ganti
min tangen X tambah C. Sehingga terdapatlah integral secant X dx adalah ln harga mutlak secant min kali min plus tangen X tambah C. Ini harga mutlak ya. Aduh. Tangen X harga mutlak ini tambah C. Ini rumusnya kan. Terbukti udah. Jadi menggunakan rumus kosekan sehingga rumus majemuknya sama secant U. DU adalah ln secant U harga mutlak ya. Secant U tambah tangen U tambah C harga mutlak. Anda lihat sudah terbukti ini atau sebelum rumus ini tadi. Nih, nomor 4. Integral secant X adalah ln harga mutlak secant X tambah tangen. Mengapa tambah? Ingat tadi min dari min tangen, betul enggak? Halo, mengapa tambah? Betul, Pak. Ini min dari min tangen adalah plus tangen, ya. Jadi keempat rumus tadi udah kita integral yang kerap kali kita jumpai sudah terbukti. So far, do you have any question? Ada pertanyaan? Hello everybody. Nggak ada. Ada pertanyaan enggak? Enggak, Pak. Nggak ada, Ya. Pak. Oke. Kalau enggak ada, kita lanjutkan lagi integral dengan substitusi trigonometri. Oke. Ini sudah halaman berapa? 12 ya. Ya. Integral dengan substitusi trigonometri. Ada 3 bentuk di sini, yaitu bentuk akar A kuadrat kurang S kuadrat, akar A kuadrat tambah S kuadrat, akar S kuadrat min A kuadrat. Setiap bentuk ini ada 2 cara, ya. Berarti ada 3 bentuk. A ini bilangannya. Misalnya 9 berarti kan 3 kuadrat gitu kan, ya. Paham maksudnya? Ada 3 bentuk. Akar A kuadrat kurang S kuadrat ini menjadi akusin. Sedangkan akar A kuadrat tambah S kuadrat akarnya dipangkat 2 menjadi plus, tidak ada akarnya. Ini menjadi akus tangen bentuknya, bisa dibuktikan. Ya, yang ini bentuk yang lain, ya. Nah, setiap bentuk ini ada 2 jalan. Ya, kita mulai dulu bentuk dari akar A kuadrat kurang S kuadrat. Ada 2 cara ya, saya bagi 2 daerahnya. Ini ada akar A kuadrat kurang S kuadrat. Ada 2. Menggunakan segitiga siku-siku sembarangan. Nah, sudutnya saya pakai theta aja ya. Theta dan alfa agak membingungkan nanti. Ya, pakai alfa juga boleh. Sudut apapun ya boleh aja. Oke, ini theta. Nah, kalau selisih 2 kuadrat ini penting kan ingat, kalau akar dari selisih 2 kuadrat, maka elemen yang depan ini A ya. Sebelum dipangkat 2. Sebelum dipangkat 2, A ini adalah sisi miringnya. Sisi miringnya. Sama, kiri kanan sama kan. Kemudian yang belakangnya X. X-nya adalah kaki siku-siku. Kalau selisih 2 kuadrat, yang depan merupakan sisi miring. Sisi miring disebut juga apa? Hipotenusa. Ya. Sisi miring disebut juga hipotenusa. Kemudian yang belakang adalah kaki siku-siku. Karena kaki siku-sikunya ada 2, kaki siku-siku vertikal dan kaki siku-siku horizontal. Jadi ada 2 kemungkinan. X-nya ini bisa di kaki siku-siku vertikal atau di kaki siku-siku horizontal. Yang kosong pasti akar. Ngapa? Kalau Anda misalkan ini Y, halo, ini Y, ya, berarti terjadi apa? X kuadrat tambah Y kuadrat adalah A kuadrat enggak? Halo? Kalau ini Y yang akar ini. Ini Y, berarti X kuadrat tambah Y kuadrat adalah A kuadrat, maka Y kuadrat berapa? Y kuadrat adalah A kuadrat kurang S kuadrat. Berapa Y? Akar dari A kuadrat kurang S kuadrat. Nah, ini Y-nya itu
adalah akar dari ini. Paham ya? Halo? Iya, Pak. Nah, ngerti ya maksudnya ini Y itu berarti yang kosong pasti akar. Itu kuncinya. Ya, jadi ini kita pakai penghapus mana? Eraser. Penghapusnya enak juga ya. Nah, sekarang baru mulai kita ini mungkin di SMA belum pernah dapat ya. Halo? Integral dengan Belum, Pak. substitusi trigonometri sudah pernah dapat belum di SMA? Rasanya belum nih. Halo. Oh, diam aja. Nah, caranya adalah apa hubungan X dengan A? Jangan dihafal ya, tapi cara carinya kita ingat. Apa hubungan X dengan A? S per A apa? Hati-hati, di sini tidak berlaku yang rumus. Ya, yang berlaku adalah di hadapan sudut biasanya Y. Ya, di hadapan sudut biasanya Y. Ya. Kemudian sisi miring R, kan gitu. Yang satu lagi proyeksi X. Ini kan di hadapan sudut ini proyektor. Proyektor bagi proyektum. Jadi X per A adalah apa nih? Halo? Sin theta. Sin theta. Kalau di sini apa nih? Apa hubungan X dengan A? S per A apa? Cos theta. Adalah cos theta, betul. Ya, adalah cos theta. Jadi beda ya, tapi hasil akhirnya sama, nanti ya, bisa disamakan. Nah, dikali silang, jadi hubungan di depan X, depan sudut ini tadi apa? X dibagi A adalah sinus, kalau sini X bagi A adalah kosinus. Nah, kali silang X adalah A kali sin theta. Dan A kali sin theta. Turunan X pada theta apa? Turunan X pada theta dx per d theta. Asalnya apa? A kali turunan sin apa? Turunan sin adalah kosinus theta. D theta-nya kali silang, maka kita dapatlah dx adalah A kali cos theta d theta. Inilah dx-nya. Paham maksudnya? Nah, kemudian apa hubungan akar dengan bilangan A? Jadi tadi pertama apa hubungan X sekian X, misalnya ini 2X atau setengah X ini. Apa hubungan X dengan bilangan A? Berikutnya apa hubungan akar A kuadrat kurang X kuadrat dengan bilangan A? Apa nih? Kalau X per A adalah sinus, akar per A apa? Kosinus, betul enggak? Ini nanti terjadi hubungan atau korelasi yang abadi, ya. Hubungannya abadi apa? Di mana ada sin, situ ada cos. Anda lihat tuh, pasti itu ya. Di mana ada cos, itu ada sin. Anda lihat. Ini sehingga ini akar berapa nih? Akar A kuadrat kurang X kuadrat. Ini A-nya kasih silang. A kasih silang jadi A kali kosinus theta. Ya, dapatlah akarnya. Nah, ini juga apa hubungan X dengan A? X per A adalah kosinus, ya. Sehingga X sama dengan A kali silang A kali kosinus theta. Turunan X pada theta adalah dx per theta, d theta, sorry. Sama dengan A kali turunan cos adalah min sin theta. Kali silang d theta-nya sehingga dx adalah min A, ya, min A kali sin theta kali d theta. Jadi maksudnya dari bentuk aljabar diubah dalam trigonometri, kemudian dimasukkan ke dalam soalnya, ya, komponen-komponen ini diselesaikan secara integral trigonometri, hasilnya trigonometri diubah menjadi fungsi aljabar kembali, ya. Itu nama integral dengan substitusi trigonometri. Sekarang apa hubungan akar A kuadrat kurang X kuadrat dengan bilangan A? Apa? Tadi X per A adalah cos, kasih akar per A adalah sin. Itu pasti. Asal jangan salah ini ya. Ini hubungan nih perlu nih ya. Anda lihat di mana ada sin, situ ada cos. Di mana ada cos, di situ ada sin. Halo? A-nya kasih silang sehingga akar adalah A kuadrat dari X kuadrat A kali sin theta. Sudah jelas sampai sini? Halo. Yes, Pak.
Nah, sekalian kita praktekkan. Yang mengandung ini adalah akusin. Di sini kita bisa buktikan mengapa integral. Mengapa integral dari dx berakar 1a kuadrat a kuadrat dikurang x kuadrat adalah akusin x. X per A tambah C. Coba lihat. Nah, yang tadi kalau kita ulang lagi boleh, atau kita lihat non-teks ini tadi apa nih? Yang sin ini tambah ya. Kita ulang lagi deh supaya Anda mengerti lagi ya. Jadi Anda gunakan segitiga siku-siku sembarangan ya. Ini sudutnya theta. Garis selisih 2 kuadrat, yang depan merupakan sisi miring, yang satu lagi kaki siku-siku. Kemudian yang kosong pasti akar. Kemudian hubungannya, apa hubungan X dengan A? Apa tadi? X per A apa sini? Halo, di hadapan sudut dibagi sisi miring adalah sin, betul enggak? Iya. Kemudian kali silang, X adalah A kali sin theta. Kemudian turunan X terhadap theta apa? Dx per d theta sama dengan A kali turunan sin apa? Cos theta. D theta-nya kali silang sehingga dx adalah A kali cos theta d theta. Nanti ini masuk dalam integralnya. Kemudian apa hubungan akar A kuadrat kurang X kuadrat dengan bilangan A? Kalau ini sin pasti ini cos. Itu pasti itu hubungannya. Dia kalau X per A adalah sin, sini akar per A adalah cos. Betul enggak? Halo? Kemudian kali silang, A-nya kali silang, sehingga akar A kuadrat kurang S kuadrat adalah A kali cosinus theta. Nah, sekarang kita masukkan integral. Berapa dx ya? Ini namanya substitusi trigonometri. Dx-nya aljabar disubstitusi dengan trigono. Dx apa? A kali cos theta d theta. Per akar apa? Akar adalah A kali cos theta. Ngerti maksudnya? Dx ini aljabar, A cos theta d theta adalah trigono. Akar A cos theta, substitusi. A-nya coret, cos-nya coret. Betul enggak? Tinggal apa? Integral d theta. Integral d theta, theta kan? Tambah C. Berapa theta? Nah, ambil dari sini. Sin theta adalah apa tuh? X per A. Ingat, theta adalah sudut pusat atau busur di hadapan sudut pusat. Itu apa? Arkus sudut pusat atau busur di hadapan sudut pusat dari sinus yang harganya X per A. Masuk sini. Tetanya kita ganti. Tetanya kita ganti dengan arkus sin X per A tambah C. Benar nggak rumus tadi itu? Kalau yang di awal tadi ada saya tulis, halo? Bahwa dx per akar A kuadrat kurang X kuadrat adalah arkus sin X per A tambah C. Benar nggak? Halo? Lupa Anda. Iya, Pak, benar. Ada kan? Nah, inilah datangnya dari sini ya. Jadi ini adalah integral dx per akar A kuadrat kurang X kuadrat. Ya. Jadi ini pembuktiannya tanpa yang dibalik tadi. Kalau tadi kan ini misalkan Y, ya, ini misalkan Y, kemudian diturunkan, didiferensialkan dy per dx. Ini enggak dicari dengan integral dengan substitusi trigonometri. Sudah jelas sampai sini? Halo? Jelas nggak sampai sini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kalau sudah kita teruskan lagi. Jadi yang ini yang baru yang pertama ya. Ini yang baru yang pertama kita ada dua cara. Nah ini hasilnya nanti pasti apa terjadi min aku cos X per A tambah C. Bisa ingat nggak? Aku sin tambah aku cos sama dengan pi per 2 radian. Bisa ingat nggak? Halo, batu pelajari di diferensial. Ingat? Ingat, Pak. Aku sin tambah aku cos adalah
pi per 2 sehingga aku sin sama dengan min aku cos X per A ini tambah pi per 2 radian. Pi per 2 tambah C, C juga. Paham nggak maksudnya? Halo. Paham, Pak. Nah, kalau Anda pakai cara ini nanti yang satu lagi, ini. Yang sebelahnya. Mana? Oh. Yang ini Anda pakai, ini dapatnya nanti min akus cos X per A tambah C. Masih ingat? Bahwa aku sin tambah aku cos adalah pi per 2 radian. Sehingga aku sin ini min aku cos X per A tambah pi per 2. Pi per 2 tambah C, C juga ya. Jelas ya? Kalau ini Anda mau teruskan boleh nih. Karena kita tahu kan arcus sin X per A tambah arcus cos X per A adalah pi per 2. Sehingga akusin berapa? Akusin X per A adalah negatif dari arcus cos X per A tambah pi per 2. Jadi kalau ini saya ganti ya, arcus ini saya ganti min arcus cos X ya. X per A tambah pi per 2 tambah C. Nah, ini hasilnya min arcus cos X per A pi per 2 tambah C adalah C juga. Masih ingat enggak? C tambah berapapun C juga. C itu enggak tahu kita berapa ya. Sudah jelas? Jadi ini jawabannya aku sin X per A tambah C atau min aku cos X per A tambah C. Halo? Cukup jelas sampai sini? Jelas, Itu yang Pak. Anda selesaikan di rumah nanti. Yang ini hasilnya adalah min aku cos X per A tambah C. Karena kalau kita cari di sini juga sama. Ya. Kita masukkan ini. Jawabannya akan sama. Ya. Oke? Jadi yang pertama sudah selesai. Sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah akar A kuadrat tambah S kuadrat. Ya. Kita masuk. Oh, ini sudah halaman 20 ya. Habis ini. Oke, ini mungkin saya save dulu. Sebelum saya save. Mungkin saya periksa dulu, soalnya kalau enggak, sayang kalau udah apa? Dia ada di dokumen Zoom paling bawah. Nah, ini belum ada dia nih. Tapi dia dalam bentuk PNG ya. Berarti dia belum terbentuk ke ini. Halo? Sampai sini jelas? Ini tadi kayaknya ini belum tercopy nih ya, PDF-nya. Ya, intip dulu, dia ada masuk di itu enggak? Nah, udah ada nih, ini dia nih. Jadi kalau saya cari buka ini, nah ada, Anda lihat kan, ini adalah PDF. Yang tadi berarti enggak hilang ya. Daripada kita foto pelupaannya, sayang dari halaman kosong ya. Ya, sudah. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Halo? Iya, Pak. Nggak ada, Pak. Mungkin namanya saya ubah karena ini akan saya hapus semuanya nanti yang ini. Saya coba caranya, ternyata tidak ada jalan lain, cara dihapus saja gitu. Jadi ini namanya saya ganti, jadi supaya tidak sama. Ini yang pertama gitu, supaya lain. Jadi dia tidak terekamnya di sini, ya. Oke, sekarang kita kembali ke
Ini, nah ini pakai eraser nih, dihapus semua ini. Dari atas. Wah, banyak ya. Ini sambungannya berarti ini dihapus, mana eraser? Atau pakai clear ya. Ini clear semua, hilang. Tapi halaman berikutnya masih itu, clear lagi, cepat. Ya, drawing clear. Clear. Clear, dia hilang semua. Oke, kita pakai, jadi nanti kalau ketemu tahap clear aja ya. Halaman 1. Kita lanjutkan. Tadi yang kedua adalah bentuk apa? Akar A kuadrat tambah X kuadrat. Ya. Beda dua bentuk. Akar A kuadrat tambah X kuadrat. Jadi ini menggunakan segitiga, siku-siku sembarangan. Ya. Ini siku-siku, sudut theta. Theta atau alfa boleh ya, nggak mesti theta. Ini siku-siku, sudut theta. Oke. Nah, kalau jumlah dua kuadrat apa artinya? A dan X adalah kaki siku-siku, betul enggak? Jadi X-nya sini, A-nya di sini. Ya kan? Kalau jumlah kuadrat itu ini kan Pitagoras nih. Yang akar tuh ini akarnya. A kuadrat tambah X kuadrat. Paham maksudnya? Halo? Ini Pitagoras. Ini juga jumlah kuadrat kakinya bisa tertukar. Ini vertikalnya X, di sini horizontal, A-nya yang vertikal. Terbalik ya. Ini X vertikal, A horizontal, di sini terbalik. Dan sisi miringnya adalah akar X kuadrat tambah X kuadrat. Ini berlaku rumus Pitagoras. Halo. Cukup jelas sampai sini? Jelas, Pak. Halo. Nah, kemudian apa hubungan S dengan A? S per A adalah apa sini? S per A adalah Tan theta. Hah? Tan theta. Tangen theta, betul ya. Tangen theta. S per A nih tangen theta. Kalau sini S per A apa sini? Kebaliknya. X per A. Ini X, ini A ini Y, ya kan? X per Y. Kebalik. Kotangen. Itu apa? Kotangen. Kotangen theta, betul. Ya. Nah, Anda lihat di mana ada tangen, di situ ada sekan, di bawah sekan. Di mana ada kotangen, di situ ada kosekan. Kokoriko, ya. Nah, ini hubungannya dikasih silang X sama dengan apa? A kali tangen theta. Kemudian turunan X terhadap theta apa? A kali tangen theta. Oh, sorry. Salah. A kali tangen turunannya apa? Sekan kuadrat, betul nggak? Halo, tangen turunannya adalah sekan kuadrat. Kali silang ya, tangen theta turunannya sekan kuadrat theta, d theta-nya kali silang, dx adalah A kali sekan kuadrat theta d theta. Ya, ini yang dimasukkan nanti. Kemudian apa hubungan akar A kuadrat tambah S kuadrat dengan bilangan A? Apa? Kalau A per akar kan kosinus. Akar per A apa? Kebalikan kosinus adalah sekan. Kalau lupa Anda itu. Di mana ada tangan, di situ ada sekan. Itu pasangannya ya. Jadi di mana ada sin, situ ada cos. Di mana ada cos, situ ada sin. Di mana ada tangan, itu ada sekan. Di mana ada sekan, situ ada tangan. Ini juga. Di mana ada kotangan, di situ ada kosekan. Kokoriko. Ya. Kokoriko. Di mana ada kotangan, ada kosekan. Di mana ada kosekan, ada kotangan. Anda lihat sini. Ini kali silang. X adalah A kali kotangan theta. Turunan X terhadap theta adalah dx per d theta. Turunan kotangan apa? Min kosekan kuadrat theta. Kali silang. Maka dx adalah min A kali
kosekan kuadrat theta d theta. Ya, ini dx-nya. Turun apa hubungan akar a kuadrat tambah x kuadrat per bilangan a. A itu bilangan nanti ya. Akar per a adalah di mana ada ketangan di situ pasti kosekan. Coba lihat itu enggak? Kalau a per akar adalah sinus, a per akar adalah sin atau sinus, kebalikan sin, akar per a adalah kosekan. Ya. Oh ya, ini akarnya adalah kali silang ya. Akar tambah x kuadrat adalah sekan theta d theta. Sini akar a kuadrat tambah x kuadrat adalah a kali kosekan theta. Ya nak? Kalau ini komponen-komponen yang cara menurunkannya. Nah, yang ini yang nanti akus tangan kita bisa buktikan. Ya. Oke. Selanjutnya saya akan masuk Bapak, dengan ya. Yang tadi itu kayaknya harusnya d theta-nya bukannya harusnya a ya. Yang akar a kuadrat tambah x kuadrat sama dengan sek theta kali d theta. Yang mana yang baris berapa? 1, 2, Paling 3. bawah, paling bawah, Baris Pak. paling bawah. Oh, ini kali silang ya. Silang kali silang berarti ini ada a kali, betul. Ini ada a kali, betul ya. Sini ada kali. A kali. D theta-nya D theta enggak ada. Enggak ada. Salah saya. Maaf. Ya. Enggak ada D theta, enggak ada. Ya ini. Sudah oke? Ini. Alright. iya, Nah, Pak. sekarang kita masuk dengan integral dx per a kuadrat tambah x kuadrat. Ini kan akar di pangkat 2 tuh artinya. Nah, yang kita kerjakan adalah yang akar dulu. Karena carinya kan menggunakan akar, ya kan? Yaitu segitiga siku-siku sembarangan. Kalau jumlah 2 kuadrat, ini x dan a adalah kaki siku-siku. Yang sisi miring adalah akar a kuadrat tambah x kuadrat. Nah, ini sama tadi. Apa hubungan x dengan a? X per a apa? X per a adalah tangen. Ya, tangen theta. Tangen theta ya. Kemudian a-nya garis silang. X sama dengan a kali tangen. Turunan x terhadap theta dx per theta. A kali tangen turunannya sekan kuadrat theta. D theta kali silang. Sehingga dx adalah a kali sekan kuadrat theta d theta. Ya. Kemudian apa hubungan akar a kuadrat tambah x kuadrat per bilangan a? Kalau a per akar adalah kosinus, akar per a kebalikan kosinus adalah sekan. Kalau lupa, di mana ada tangen, di situ ada sekan. Ya. Kemudian kasih silang, sehingga akar a kuadrat tambah x kuadrat adalah a kali sekan, ini yang tadi ya, salah ya, sekan kali sekan theta ya, a kali sekan theta. Oh ya, ini dipangkat 2 kan. Mengapa? Karena kita butuhnya bukan akar tapi ini a kuadrat. Berarti ini supaya hilang akarnya dipangkat 2 kan. Pangkat 2 kan berapa nih? A kuadrat tambah x kuadrat sama dengan a dipangkat 2 a kuadrat, sekan dipangkat 2 sekan kuadrat theta. Itu enggak? Halo? Yang kita butuhnya. Nah, sekarang kita substitusi. Coba. Sama dengan integral dx-nya berapa? Substitusi. Dx-nya adalah a kali sekan kuadrat theta d theta per a kuadrat tambah x kuadrat berapa? Ini yang terakhir nih. Akarnya dipangkat 2 tadi kan. A kuadrat kali sekan kuadrat theta. A-nya sama a kuadrat coret. Ini di atas jadi 1, di bawah a kan. Tinggal a enggak? Ini sekan kuadrat coret. Hilang. Sehingga tinggallah seper a-nya keluar. Ya. Seper a-nya keluar. Seper a keluar. Tinggal d theta, seper a keluar tinggal d theta. Anda tahu seper a kali integral d theta, theta. Tambah c. Nah, theta-nya kita cari. Nih dari sini. Kita cari ya. Balik. Tangen theta adalah x per a.
Theta berapa? Arcus apa? Sudut pusat atau busur di hadapan sudut pusat dari tangan yang harganya X per A. Termasuk sini. Ini hasilnya adalah 1/A kali arcus tangan X per A tambah C. Ini yang sama dengan integral dx per A kuadrat tambah X kuadrat. Kita buktilah. Ini tadi ada kan rumus yang ini arcus tangan di awal tadi kita pakai misal. Ini kita misalkan Y. Ini enggak usah. Ini benar-benar pakai substitusi trigonometri. Jelas sampai sini? Halo? Jelas. Begitu juga ini arcus tangan ini, Anda tahu kan arcus tangan apa? Arcus tangan tambah arcus tangan X per A ya. Tambah arcus tangan kotangan sorry. Mana? Kotangan X per A sama dengan pi per 2. Berarti arcus tangan boleh diubah jadi apa? 1/A kali diubah jadi min arcus kotangan X per A. Itu enggak? Tambah pi per 2 kan? Tambah C. Sehingga ini min 1/A arcus kotangan X per A. Nanti 1/A kali pi per 2 ini adalah konstan tambah C juga. Ya enggak? Ini dikali ke sini kan pi per 2A tambah C juga. Jadi ini sama ya. Ini nilainya berlawan tanda ya, berlawan tanda. Ingat dulu arcus tangan tambah arcus kotangan adalah pi per 2 radian. Halo? Jelas sampai sini? Kalau yang tadi sebelumnya yang ini kalau Anda kerjakan dapatnya min aku cos ya, min arcus kotangan. Ya, min arcus kotangan X per A tambah C. Ada 1/A di depannya ya, 1/A kali min 1/A kali arcus kotangan X per A tambah C ya. Jadi jawabannya yang sama ini. Min 1/A arcus kotangan X per A tambah C. Jelas sampai sini? Baik. Kalau sudah satu lagi. Nah, ini satu lagi. Yaitu bentuk akar X kuadrat min A kuadrat. Ini untuk biasanya akusekan sama kosekan ya. Akusekan dan kosekan. Akar X kuadrat kurang A kuadrat. Ini juga menggunakan segitiga siku-siku sembarangan. Ini juga segitiga siku-siku sembarangan. Kalau selisih 2 kuadrat sama yang pertama tadi, selisih 2 kuadrat yang depan elemennya adalah sebagai sisi miring atau hipotenusa, yang satu lagi kaki siku-siku. Siku-sikunya ada 2, vertikal atau horizontal. Yang kosong diisi oleh akar. Yang kosong diisi oleh akar. Ada selalu 2 jalan ya. Selalu 2 cara, selalu. Apa hubungan X dengan A? Halo? Apa hubungan X dengan A? X per A adalah sini apa? Kalau A per X adalah sinus, X per A kebalikan sinus apa? Kosekan. Ya. Ini juga apa hubungan X dengan A? Kalau A per X adalah kosinus, tapi X per A kebalikan kosinus apa? Sekan. Ya. Betul ya? Halo? Halo? Iya, Pak. Nah, kemudian kali silang X sama dengan apa? A kali kosekan theta. Turunan X terhadap theta apa? A kali turunan kosekan apa? Min koko. Min koko. Min kosekan theta kali kotangen theta. Min koko. Min koko. Min kosekan kali kotangen. D theta kali silang. Sehingga dx sama dengan min A, plus kan min A kali kosekan theta kali kotangen theta kali d theta. Ya ini dx-nya. Kemudian apa hubungan akar
X kuadrat min A kuadrat per bilangan A. Apa itu? Akar per A. Kalau A per akar tangen, akar per A adalah kotangen. Kalau lupa, di mana ada kosekan, di situ ada kotangen. Halo? Di mana ada kosekan, di situ ada kotangen. Kokoriko. Kalau tak kotangen, kosekan, kotangen. Ya. Oke, kali silang, A-nya kali silang, sehingga akar kita bisa cari A kali kotangen theta. Ini juga sama, X adalah A kali silang, A kali sekan, turunan X terhadap theta adalah A kali, sekan turunannya apa? Sekan kali tangen. Sekan kali tangen. Kalau kosekan min koko, min kosekan kali kotangen. Sehingga dx adalah A kali sekan theta kali tangen theta d theta. Nih. Apa hubungan akar dengan bilangan A? Akar bilangan A. Akar per A ini tangen ya. Kalau lupa apa? Di mana ada sekan, di situ ada tangen. Di mana ada tangen, di situ ada sekan. Selalu itu ya. A-nya kali silang, akar X kuadrat min A kuadrat adalah A kali tangen theta. Oke, sampai sini. Any question? Ada pertanyaan? Halo? Iya, Pak. Cukup jelas? Ya. Jelas, Pak. Oh, Gas, Pak. ini yang baru ya. Kita ya. Ini berarti halamannya harus dibersihin yang belakangnya. Ya. Berikutnya nah, ini harus dibersihin. Ini pakai eraser. Nih. Dihapus. Penghapus elektronik namanya nih. Ini yang tadi ya. Maksudnya yang kedua, saya jadi 2 file gitu. Ya, nanti jadi 2 file nih. Atau disambung deh ya. Mungkin saya sambungan dari 1 file gitu. Ini juga dihapus. Ya nanti saya yang sekarang hapusnya, kalau enggak nanti ini ada terus ya. Ada pertanyaan Mas ini? Halo. Hello everybody, do you have any question? Ada pertanyaan? Halo. Ada Pak. Cukup jelas? Jadi sudah terbukti ya rumus akus tangen dan akus sama akusin ya. Sudah kita buktikan tadi. Banyak ini halamannya. Kawan nih. Ini susah buangnya. Kalau mode apa? PowerPoint itu gampang buangnya ya. Tapi dalam bentuk PowerPoint, bukan dalam bentuk PDF ya. PDF ya bisa juga sih. Gitu. Lama juga ya. Udahlah, nanti saya coba buang halamannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Kita save dulu. Kita lihat halamannya benar nggak? Salah.
Wah, udah banyak jadinya. Jadi banyak ya. Mungkin yang terakhir, oke, enggak masalah. Baik. Ada pertanyaan di sini, jadi ini nanti saya bersihin dulu itu, baru saya gabung, baru saya kirim ke Anda, sambil nanti juga filenya yang videonya belum ditutup ya. Videonya belum tutup kira. Maaf, videonya tadi belum tutup. Saya tutup.